Welcome to Mobile Legends! Running back, left upon the blow, right beneath the bit. Oh, kumakain pa ang Onyx this time. Pero si Karo sila, hindi pansana. Good luck. Versus Omega. Yes. Rematch bronze atau lower bracket final. Final upper bracket. Final upper bracket. Lupa. Dari Karena Omega ini sempat mengalahkan Blacklist International. MPL Invitational. Wah. Dan this is it. Profesor KB. Wow. Kalau dari segi draft, Profesor KB lebih ke arah yang mana sih? Aku selalu lebih suka fighter dijadikan jungler. Jadi mungkin akan ke arah Onyx PH dari draftnya. Kalau Ranger Mas, Aku sejujurnya suka sekali di mana ada Alice Kelra. tapi game akan membuktikan, gitu kan kamu bridgingnya? Enggak, Oh enggak, tapi tapi ada Yusin Sin juga. ada Yusin Sin juga. Jadi Cloud tercounter Hah? dan kemungkinan Pakuito juga, jadi aku lebih ke Oh. arah dari Smart Omega. Smart Omega. Tapi langsung saja ini dia, Philippine Pride dipandu oleh duo emas. Yes, duo Mas KB Ranger Mas, dan kali ini kita akan melihat satu glue yang akan digunakan oleh Chuck Mamba, Chuck Lu. Oke, Bimo kali ini mengganggu pergerakan saja di arah depan. Dan bahkan sepertinya tidak bisa mengganggu lagi. Satu buah karoten dan Solitaire diambil jiwanya di bawah menit yang pertama, tapi bakal ditukar kembali. Itu Mes mencoba untuk bertahan dan Paloiski satu hit terakhir, satu untuk One. Satu untuk satu pertukaran yang cukup adil. Satu untuk one seperti yang Ranger Mas bilang. Tapi kali ini Baloiski yang mendapatkan poin killnya di arah mid lane. Artinya dia cukup nyaman di awal game seperti ini dengan Lunox yang ia miliki yang dituntut sekali. Apalagi dia untuk itemization akan lebih mudah dengan menggunakan Mystery Shop. Lebih murah dan Ryzen kali ini bakal coba untuk mendapatkan satu buah orange buff. Meanwhile, Bimo tidak boleh terlalu poking damage yang cukup banyak. Dibalikan keadaannya, langsung coba dibakar, tapi ternyata itu Mes harus down. Trollplay masih mau lebih dari Ryzen dan bahkan Barbar dari kedua belah tim. Dua sama. Mountain Choker dibuka untuk vision yang cukup jelas, Profesor. Wait, itu Max. Tadi aku ngeliat dia beli sepatu ROM item untuk conceal, tapi kali ini Chaknu dia juga dalam ancaman flick out digunakan. Artinya ada dua battle spell dari Smart Omega yang sudah digunakan di bawah menit yang kelima. Yes, dan bukan hanya itu aja, Ryzen bahkan mendapatkan keuntungan 1 poin kill. Kita anggap dua sama, tapi ini lebih diuntungkan untuk tim dari Omega. Kenapa? Karena Ryzen lah yang mendapatkan 1 poin killnya, Profesor. Yes, tapi kali ini dilihat dari sisi lain ya. Kairi juga udah mulai hadir untuk setup turtle yang pertama. Ryzen dia nggak punya purple buff. Kairi juga sama, tapi dia tidak membutuhkan mana. Sementara itu Chaknu yang bakal mungkin langsung diincar. Rejector ke arah belakang langsung dihajar dengan jabnya. Nggak bakal ada knock out strike yang pada, tapi Chaknu harus membakar dengan cepatnya. Chaos Assault mengincar ke arah belakang, itu Max mengincar ke arah Bimo, tapi Bimo dia masih survive dan stay alive di arah mid lane. Alright, Renzio coba untuk mengganggu di arah turtle, tapi Retribution on point kali ini bakal diamankan oleh seorang Kairi. Kairi tahu betul di mana dia lebih memilih untuk mendapatkan 1 poin kill dibanding untuk melakukan team fight. Marky kali ini mencoba untuk memarking di arah top lane untuk memastikan diri tidak ada Kelra yang dapetin keuntungan bahkan berbeda 1 level. Fokus terhadap goldnya
Langsung ada blood out, tapi Marky memilih dengan cukup baik. 84 gol tambahan. Masih bertambah bahkan sampai dengan 87 dengan satu Dexternya. Bimo juga dalam ancaman mencoba untuk mundur mengincar karena Chaknu, tapi kali ini Chaknu masih punya satu split dan bahkan Bimo harus tumbang. Itu Max dapat satu poin kill tambahannya lagi. Sementara itu lihat Baloyski juga harus tumbang satu sama mid lane. No. Bimo hilang dan lihat Marky dia ditandain oleh itu Max dan harus mundur karena terlalu tinggi damage-nya. Marky di-marking oleh seorang Etumex dan bahkan dia masih selamat. Dia ngedive ke arah belakang, dia dapetin 1 poin tapi dia tidak tertumbangkan. Meanwhile, di posisi top lane akan terjadi sedikit pertempuran untuk memperebutkan gold yang cukup mahal dari tim Onyx PH. Etumex mencoba untuk melakukan rotasi sedikit. Carry, one by one situation, Ryzen sepertinya akan mencoba dapetin 1 poin taman, tapi Retribution on point bersama dengan Panas Marah lebih dapat terhadap tim Omega Smart. Ini kayaknya emang sengaja sih. Biarin retributionnya ke trigger karena mungkin saja beberapa saat lagi bisa ada objektif entah itu orange buff, entah itu ke arah purple buff untuk dicuri oleh seorang Kairi. Wow, di mana Monte Choker terbuka posisi dengan jelas dan Lele Etumex ini benar-benar berbahaya. Profesor KB harus benar-benar diperhatikan. Bahkan Order Brilliance mau nggak mau harus dibuka oleh seorang Baloyski untuk mempertahankan hidup dia di masa depan. Iya, apalagi sekarang akan terkena haro begitu saja. Itu Max bakal mencoba untuk mencaklop di depan. Baloyski-nya masih cukup strong dan ada satu ejector. Bimo hadir, siapa bakal dia incar? Itu Max yang bakal jadi korban, tapi ternyata bisa haro-nya masih connect dan bakal ada satu soul eater lagi absorb damage untuk menyelamatkan dirinya. Kairi, no Ostrite nggak connect dan Jeb for safety. No, Jebnya nggak kena, uppercut-nya juga nggak kena. Dan bahkan dari Onyx PH memilih untuk melakukan sedikit refreshing. Dia bakal coba untuk melakukan reset kembali. Refreshing. Oh, masih udah bisa sekarang. Apaan? Dexter tadi balik lagi. Pakai Dexter. Pakai Dexter dia balik lagi. Iya. Oke, nanti abis ini gua bakal coba dan bakal kita lihat Blazing Duet ke arah belakang. Blazing Duet berhasil mendapatkan reset tapi ternyata tidak. Kairi is coming. Chaknu bakal melihat sedikit potensial, tapi ternyata Kairi memilih untuk mendapatkan satu buatan terlebih dahulu dengan baik, dan tapi ada 1 poin tambahan. Kairi mau lebih, itu bisa menjadi pilihan one last hit, tapi Flicker save the day. But not too long, lihat udah mulai ngedrip dan Flicker nggak berhasil mendapatkan apapun. Duar bebek is nothing. Duar bebek is back. Blarski bahkan tidak mendapatkan 1 poin kill yang ia butuhkan. Chaknu yang harusnya dikorban kali ini, tapi Renzio dia cukup kaya sebenarnya, dia udah punya Guardian Helmet. Namun di sisi lain Marky dia farming sebebas mungkin untuk mendapatkan poin-poin kill dan juga gold yang cukup mahal walaupun dengan 1 assist. Tapi kali ini lihat Marky, dia akan mendapatkan dengan free 1 button turret di arah bottom lane dan arrow connect. Trap juga dapat, dan sementara itu Marky akan terbakar dengan 1 burning effect yang tersisa dari Magic Worship. Sementara Bimo dia tidak sempat untuk menyelamatkan nyawa dari seorang Marky. Nggak bisa itu, walaupun Bimo selamatin juga masih ada trap yang jadi burn fire untuk Etumex. Bahkan konsel tadi pop-up dari Etumex. Renzio berada di garis depan untuk memberikan sedikit zoningisasi. Berhasil dapatkan tukar 1 untuk 1 dan kali ini dirugikan oleh Onyx PH. Yang tadinya dia udah dapetin 1 buat turret tapi tidak harus dia menumbalkan seorang Marky, Profesor. Yes, dan inilah dia itemization-nya. Athena Shield sudah dimiliki oleh Chaknu karena mungkin dia cukup respect dengan Baloyski yang emang dari tadi memberikan dealing damage dengan bebasnya. Apalagi Chaos Assault yang udah dia miliki. Ada 1 Block of Destiny dan akan sangat mengganggu sekali pergerakan dari itu Max. Kalau Sunny Cosmic Vision-nya connect karena Selena terkena slow effect, dia akan kocar kacir di depan Ranger Mas. Marky bakal coba diganggu pergerakannya, tapi Chaknu ingat dia udah punya Demon Hunter Sword. Etumex where are you going? 1 kali uppercut langsung hilang di telan bumi. Chaknu masih mau lebih, tapi lihat Marky tinggal diam. Kairi one last hit. Chaknu, Dewi Fortuna masih berada di pundak dari seorang Chak Mamba. Yes, dan Bimo mengejar dengan ejektornya. Apakah bakal dapetin 1? Ternyata terlalu jauh. Kelra udah pegang 1 purple buff. Apakah bakal coba untuk defend terlebih dahulu? Ryzen hadir, coba untuk mengganggukan depan, tapi masih ada 1 pergerakan dari Marky. Dia mengincar ke Ryzen. Ryzen yang bakal dipaksa untuk mundur dan bahkan Kelra jump in dengan 1 flowing blood. Dapetin stun ke arah seorang Kairi. Kairi dalam ancaman tershutdown oleh seorang Kelra untuk setup turtle selanjutnya. Terayu dengan 1 buah jungle dan bahkan harus menumbangkan seorang Kairi tanpa ada kontes di arah turtle. Para pemain dari tim Onyx PH, mereka sepertinya tidak akan melepaskan begitu saja. Dan di sini tim Omega dengan cukup pasti dapetin 1 buat turtle. Gold udah mulai menyusul. Ada Marky di garis depan. Ryzen dengan panah. Kera melakukan zoningisasi dan Blazing Duet. Ryzen menjadi pilihan. Mencoba basic attack tapi ternyata down. Blazing Duet from Philippines
berhasil mendapatkan 1 poin atas jungler tim Smart Omega. Dan Marky berhasil mendapatkan poin setelah tadi ada Golden Staff yang ia dapatkan. Blazing Duet langsung on point dan bahkan tidak ada cover, tidak ada cancellation dari Ryzen-nya sendiri. Dia benar-benar langsung dieksekusi dengan cepat dan ini bakal jadi kerugian karena mid lane bisa saja ditabrak. Chaknu bakal dipaksa untuk bertahan terlebih dahulu, mencoba untuk split tapi gak bisa bertahan dengan cukup lama. Dia harus hilang sendirian di depan sana dan bahkan Renzio juga menjadi korban selanjutnya. Dinosaurus panggang terbakar, satu ledakan Asmar di depan. Dan sementara itu Ryzen hanya coba untuk membersihkan satu clear wave minion saja dan kayaknya bakal disengage dari Onyx PH. No, di sini para pemain dari tim OMG masih coba untuk mendapatkan satu buah purple buff. Meanwhile, Kairi dapetin satu orange buff. Ryzen benar-benar dia harus struggle di posisi di menit yang ke-8. Dia bakal bisa bersinar nanti dan itemization yang kita lihat di mana Ryzen menuju ke Endless Battle udah lumayan sakit. Siapa yang mendekat bakal bisa ditumbangin satu persatu dan dia masih membutuhkan satu buah Demon Hunter Sword kalau menurut aku. Iya, jujur entah Demon Hunter Sword atau bahkan Wind of Nature ya, setidaknya untuk menyelamatkan diri dari Marky. Karena Marky bakal asal-asalan untuk lompat, apalagi kalau misalnya dia udah punya Wind of Nature sesaat lagi. Dia udah punya Vampire Melee-nya. Dan kali ini Renzio bakal dikejar, Cosmic Vision semuanya all in hanya untuk seorang Renzio. Renzio bakal ditumbangkan di bottom lane, 3 hero untuk satu dinosaurus raksasa di bottom lane. Oh, itu Max, what are you doing? Dark di sana dan bahkan Kairi berhasil digocek dengan flicker. Uppercut gak berhasil dapatkan. Bahkan Bimo kali ini memilih untuk melakukan satu survive di arah mid lane. Kairi mau ke arah Ryzen. Ingat, terlalu sakit damage yang diberikan dari seorang Ryzen. Kairi memilih untuk mundur. Kairi is coming. Itu Max looking for kekeran di arah bottom lane. Tapi ternyata masih terlalu jauh. Delarski yang dulu namanya Delar doang, kali ini mencoba untuk melakukan poking damage terhadap Bapak Lord yang terhormat, Profesor. Dan lihat sesama gold lanernya, dia yang paling kaya. Tapi Kelra belum menunjukkan tajinya. Dia bahkan belum lebih dari 1 point kill. Dan kali ini walaupun dia belum tumbang, tapi dia harus berhati-hati. Harus secepat mungkin mengamankan Winter Truncheon. Agar ketika dia jump in ke bagian backline, itu bisa langsung dapetin ke arah Baloyski. Setidaknya untuk nge-trigger Order Brilliance agar tidak ada escape mechanism lagi. Dan sebentar lihat Marky, dia bebas banget farming, dia makan semua hal. Dan Kelra dia harus berhati-hati karena lihat poking damage-nya dengan satu pergerakan dari Dexter itu benar-benar menyakitkan. Oh, lifesteal yang diberikan dari seorang Marky udah cukup besar, apalagi dia dengan Wind of Nature nanti. Lihat Last Insanity dari Delar, lidahnya terlalu panas, juar bebek gak berimpact. Tapi para pemain dari tim Onyx PH, mereka coba untuk melakukan satu buah poking damage terhadap Bubble terhormat, dilempar ke arah belakang. Chaknu gak beli apapun yang terjadi. Satu buah uppercut Chaknu, Mamba Mas down. Di depan sana itu Max gak bisa sembarangan masuk dengan Soliter dan juga Garote, karena sekali Garot, 3 Garot dan bahkan ditumbangin untuk Etu Max itu sendiri. Bahkan Marky mengeluarkan satu buah Blazing Duet. Profesor langsung dikeluarkan begitu saja. Wind of Nature dari pop-up dan ternyata tidak ada pick off sama sekali di arah mid lane. Hanya untuk mengganggu ke arah pergerakan Lordnya dan itu Max harus tumbang di darah depan. Lordnya bakal diamankan oleh seorang Kairi. Dan lihatlah sensitivity-nya connect ke arah 2. Harus tumbang dari Renzio dan begitu juga dengan Ryzen yang hampir dihilangkan. One last HP. Tapi ternyata masih bisa survive dengan satu Trestless yang ia miliki. Itu dia dimana Marky juga nggak mau terlalu memaksakan keadaan. Dia dengan sabar menahan egoisme dan juga birahi di arah mid lane. Para pemain dari tim Onyx PH, lihat udah mulai menyusun kembali minion. Disiplinitas yang cukup tinggi dari tim Onyx PH. Mereka tidak mau ada lane yang kosong. Mereka dorong secara bersamaan. Lord dibiarkan seorang diri. Bakal di arah bottom lane, Kairi bersama dengan seorang Marky udah standby on position. Satu buah stack dengan 5 stack penuh sudah disiapkan oleh seorang Marky untuk masuk ke tubuh dari tim OMG. Yes, apakah bakal langsung ditabrak dengan satu Lord saja. Menit ke-11 ejector sudah digunakan. Bimo langsung dapat disebut dengan Kelra. Kelra apakah dia bisa bertahan? Dia langsung mengincar ke Baloyski. Tapi ingat di depan sana Marky masih punya satu Blazing Duet dan tidak bisa ditumbangkan dengan cepat. Malah Bimo menjadi korbannya. Kairi juga mungkin bakal jadi korban selanjutnya, tapi Kairi masih bisa mundur ke arah belakang dan mencoba untuk memainkan pasifnya, namun gak cukup karena Ryzen terlalu tinggi dari dealing damage-nya. Double kill diamankan, tapi Kelra masih punya flick out ke arah belakang. Masih mampu untuk menyelamatkan Hari dari teman-teman Omega, namun tidak untuk waktu yang lama. Ryzen harus menjadi korban selanjutnya. Duar bebek dari top lane membuat Ryzen harus tersungkur untuk kedua kalinya, sedangkan Marky dia tahu dia tidak bisa membantu kawan-kawan, dia tidak bisa memaksa teamfight, memilih untuk mendapatkan objektif gaming. 2 turret berkat Marky di mid dan juga di arah bottom yang mahal. Kali ini Purple Buff bakal coba diamankan. Marky memilih untuk mundur terlebih dahulu, mencoba digocek dengan ada satu buah. Dexternya sudah menunggu di arah belakang. Setelah cover dengan cukup baik Onyx PH, mereka langsung reset kembali dari segi strategi ya, Profesor. Iya, mereka harus reset mau nggak mau. Kalau nggak ke reset, malah mereka yang kemakan playstyle dari Smart Omega.
Karena lihat tadi Ryzen-nya sih udah lumayan sih untuk menumbangkan ke arah Kairi. War X Blade of Despair bahkan udah diamankan untuk sekarang. Ini Shunshin semakin late game semakin mengerikan. Dan kalau udah punya Demon Hunter Sword, aku nggak yakin sih kalau seandainya Marky bisa jump in asal-asalan kayak tadi. Apalagi dia sekarang hanya megang Athena Shield. Dia nggak megang item kayak Brute Force atau mungkin itemization seperti Immortal agar bisa sedikit menolak physical attack daripada seorang Ryzen. Oke, dan Blade of Despair menuju ke arah satu buah Demon Hunter sepertinya, ataupun dari Wind of Nature ya, untuk dari Ryzen itu sendiri. Tapi lihat, Kairi memasal, Lasan di arah belakang, keduar, bebek, hilang itu saja dan Blazing Duet. Marky masih mau lebih, kira akan menjadi pilihan. Marky baru pulang ke arah belakang para pemain dari tim Onyx PS. Kali ini mencoba untuk melakukan fokus terhadap space-nya, tapi ternyata tidak tinggal diam. Ryzen masih mau lebih, 1 poin diamankan, Darkening dan hilang. 1-1. Tapi overall 2-3, kali ini OMG. Oh my god, kali ini Smart Omega masih mau lebih mengincar ke arah Kairi dan bahkan mencoba untuk mendapatkan satu opportunity untuk mengembalikan keadaan yang ada. Kelra benar-benar dimanjain sampai di late game seperti ini. Karena apa? Karena hanya dia DPS yang bisa nge-burst langsung ke arah Marky. Apalagi Marky walaupun dia udah punya satu Athena Shield, nggak cukup sepertinya untuk menutup semua dealing damage dari Kelra. Karena pantesan aja Divine Glaive sudah di tangan Kelra. Wow, Kelra ini bakal sakit banget dan berbahaya untuk seorang Marky kalau dia memaksakan keadaan seperti tadi. Itu beda cerita. Oke, dia tadi dari Kelra belum punya Divine Glaive, masih bisa ditumbangin untuk head to head. Dari segi lifesteal Marky dan juga lifesteal dari Kelra masih dimenangkan Marky, tapi ini akan berbeda, Profesor. Dan jangan lupa, itu tadi dia pakai Purify aja udah tumbang. Apalagi kalau seandainya dia nggak ada Purify dan langsung dihabak-habak asal-asalan, di apa-apain. Di segala-gala, di all-in dan ditumbangkan dengan cepat. Karena sekarang Bimo udah punya Immortal dan Demon Hunter Sword dari Ryzen. Ini yang bakal jadi mimpi buruk kalau Onyx PH nabraknya gak disiplin ke arah Richun. gila, beda ya. Ini seperti kata Profesor bilang, kalau mereka tuh terlalu memaksakan, tapi itu Mace terdeteksi begitu saja. Potensi akan dibuka, ada flicker. Satu hilang, dua mana Blazing Duet di arah belakang, langsung dikeluarkan one by one situation. Kera is coming, tapi langsung tadi dua bebek dapetin satu. Ryzen still survive, tapi ternyata untuk kali ini Ryzen masih bertahan dari kerasnya tim Onyx PH. Dan Lordnya ternyata diamankan untuk teman-teman dari Onyx PH. Dua Lord sudah dikantongi. Kairi ternyata lebih berfokus bersama dengan Baloyski karena kita tahu sendiri Lunox untuk menumbangkan ke arah Lord itu sangat amat cepat. Dan sementara itu di sisi lain, lihat teman-teman dari Smart Omega, mereka harus melakukan defense terlebih dahulu. Chaknu juga udah menjadi tahan badan yang sangat amat kuat di depan. Apakah ini bakal ditabrak atau jangan-jangan dengan kehadiran dari Kelra, dengan kehadiran dari Ryzen, ini malah masih bisa ditahan untuk Smart Omega? Optimus Assemble, lihat dibuka oleh begitu saja oleh seorang Lunox, dan bahkan ada ketinggalan dikeluarkan with attention satu day. Di arah belakang sana terpisah War, tapi Bapak Lord terhormat fokus menuju ke arah belakang. Itu Mace Smash down, Lord berhasil ditanggulangi, tapi di sisi lain Ryzen masih coba dipaksa. Bimo melihat ada sedikit celah kecil yang bisa diamankan, tapi ternyata tidak. Dlar akhirnya termakan, dan kali ini Dlar hanya bisa terdiam, tershutdown di arah mid turret base. Ada shutdown juga kali ini, apakah bakal ditumbangkan begitu saja Marky? Apakah bakal langsung mengincar ke depan, tapi nggak bisa. Kali ini harus mundur, gak ada Purify, nggak ada Blazing Duet, dan masih bisa dipertahankan kali ini. Smart Omega lagi dan lagi masih dalam game yang pertama, Ranger Mas. Tukang somai kecebur God. Oh my God. Kau disingkat? OMG Smart Omega. Oke. Iya, tukang somai kasihan banget kecebur gue tiap hari. Anak kecil ada yang ngomong loh kemarin. Apa? Anak kecil ada yang ngomong. Makanya kali ini Marky dia nggak boleh asal-asalan seperti tadi untuk melakukan Blazing Duet karena itu udah pull up damage-nya. Dan dia harus kehilangan juga dari Blarski. Dia harus nungguin combo 2-360. 2-360. Last Insanity dan juga Blazing Duet. Oh iya, 2-360 HD. HD. Oh, HD. Benar. Oke, Profesor. Kita sudah peringatkan juga tadi di mana Marky harus berhati-hati dengan item yang dimiliki dari tim OMG sekarang. Benar. Omega kali ini menit yang ke-17 ini bahkan beberapa player Omega udah hampir lengkap. Di depan sana Bimo tidak bisa sembarangan, tapi lihat Blazing Duet telah dikeluarkan. Kera menjadi pilihan dan bakar Kera masih bertahan. Satu itu terakhir itu Mace di cover oleh Ryzen, tapi Ryzen mastan. Kali ini Marky-nya di sisi lain yang terkena poin tambahan. Marky
selalu melakukan satu buat diving, tapi ternyata itu adalah hal yang tidak cukup mudah. Oke, Chaknu juga tertempel di depan sana, langsung ditindihin juga dari Larskinya. Apakah masih bisa bertahan? Dan masih bisa bertahan, hanya melepaskan satu Viraga Armor saja. Dan bakal disengage dari teman-teman Onyx PH karena posisi 4 melawan 5, tapi Super Minion masih berjalan. Apa yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Smart Omega? Mereka punya Shunshin. Ingat, lihat clear wave minionnya secepat itu. Ya, secepat dia meninggalkan kamu ketika tidak ada harapan. Dan bahkan kita lihat dari tim Onyx PH, dia memiliki marki di top damage deal-nya, Profesor. Yes, bahkan sampai dengan 118.000, menyusul juga dari Ryzen 87.000. Perlahan-lahan tapi pasti, slow but surely. Slow but sure, ya kan. Pelan-pelan tapi kelakon. Pelan-pelan ditinggalin. Oh my god. Oke. OMG. Oh my god. Smart Omega. Omega. Aduh, Players Gold bahkan Ryzen langsung menyusul. Gila, Sama dengan Kelra di arah top 2. Ini yang tandanya Kelra sudah di potensialnya dia. Dia berada di posisi yang sangat maksimal. Dan Renzio kali ini masih harus menggunakan flicker yang Asaba Ford keluarkan. Blood di arah belakang, tapi lihat tertangkap satu orang Wizard. Wizardnya tidak cukup berguna karena ada Lele dan bahkan Immortality pecah. Boleh semua skill telah dikeluarkan, menjadi kerugian di saat Bapak Lord yang terhormat akan muncul the line of down. 55 detik tanpa kehadiran dari Baloyski, artinya dari kendali map yang dimiliki oleh Onyx PH agak sedikit fall off dan kurang satu membernya. Tidak ada dealing damage magical untuk menumbangkan ke arah Renzio dan Lord sudah mulai hadir. Smart Omega, apakah mereka akan melakukan comeback dengan mistake kecil yang dilakukan oleh Onyx PH? Chaknu, dia strong banget di depan, dia bener-bener pede banget. Dan lihat Ryzen apa yang bakal dia lakukan, bakal mengincar ke arah turret. Dan lihat Marky, dia benar-benar di-marking oleh Chaknu sampai speed juga harus digunakan olehnya. Oke, tapi lihat ada Kairi di belakang sana. Kairi akan memotong siapapun yang ada di belakang. Bahkan ada seorang Selena. Chaknu mencoba untuk mendeteksi di mana keberadaan para pemain dari tim Onyx PH. Kairi, udah ada informasi diberikan. Langsung ada Blazing Duet dikeluarkan. Belum ada apa-apa, tapi ternyata di belakang sana terpotong. Ryzen-nya targeting dan duar bebek, Profesor. Luar biasa, langsung mendapatkan satu juga. Dan kali ini lihat Kairi harus ditumbangkan oleh Kelra. Kelra strong banget di depan. Marky juga bakal langsung dicakar saja oleh satu pergerakan dari Tumex. Namun harus mundur juga karena Marky tertangkap Lele. Makan Lele lagi. Chaknu bakal tampolin sama satu case assault. Namun masih bisa bertahan. Tidak untuk waktu yang lama. 2 untuk 2. Dan Marky ter-outplay. Mencoba untuk melakukan satu buah pick off, tapi ternyata dengan adanya satu buah flowing blood ke arah belakang dan Lele on point membuat Marky terdiam tak bisa bergerak. Tapi dengan adanya seorang Lunox dengan cukup cepat menumbangkan Bapak Lo terhormat satu hit terakhir. Itu Max gak cukup cepat, ejector ke arah belakang, Darkening bahkan terlalu memaksakan. Darkening dikeluarkan menuju ke arah depan. Baloyski yang kali ini menjadi gelandang tengah dari tim Onyx PH. Dia harus dengan sabar, tidak boleh terlalu terurup-urup. Dan Renzio harus reset terlebih dahulu karena dia jadi dinosaurus kicik. Dia tidaklah dinosaurus yang raksasa. Dan sementara itu lihat Lordnya akan bergerak dari lini tengah. Ini akan menjadi malapetaka karena sentral bakal ditabrak. Kelra bakal punya satu Winter Truncheon. Tapi apakah ini akan jadi jawaban? Masalahnya satu. Di sini burst damage dari Magical yang dibutuhkan dari A2 Max, walaupun single target sangat-sangat butuh, apalagi kena terhadap seorang Marky. Even WN pun nggak bisa dia tembus. Kali ini lihat langsung ada Mountain Shock telah dibuka, mencoba mengalihkan keadaan, tapi Bibo masih bisa dihindari di belakang Chaknu. Harus coba dihilangkan begitu saja. Langsung langsung dikarenakan dan duar bebek ada apa udah Blazing Duel. Mencoba clear minion dan dissense. Onyx PH take the game one. Dipaksa ketika minionnya udah mulai masuk, Lordnya udah mulai masuk, langsung 2 wave bergerak dengan sangat amat disiplin. Teman-teman dari Onyx PH mendapatkan poin lagi kali ini 1-0 di babak kali ini. Match yang ketiga, Onyx PH melawan Smart Omega. Seperti permainan yang sangat amat layak dipertontonkan dengan Cloud-nya. Apalagi ternyata Cloud late game seperti yang kita tahu, area of effect 360 no scope dan juga 360 no hope. Wow, itu dia 360 no hope yang paling sakit. Betul sekali. Tidak ada harapan sedikit pun untuk bertahan. Karena ya balik lagi, Kelranya juga udah menggunakan untuk Truncheon, semuanya udah all in dan bahkan tidak ada lagi yang bisa dibendung dari dealing damage-nya. Sementara Onyx PH dia udah tinggal tabrak asal-asalan. Lihat Baloyski, damage-nya ke Chaknu. Bonyok Chaknunya, Bang. Dan bahkan satu sih, ini bisa aku bilang, kalau bukan karena Marky yang melakukan dive in berkali-kali dan tidak menimbulkan hasil yang cukup maksimal, mungkin
tidak ada nafas sedikit untuk tim dari Smart Omega atau Smart OMG. Dia benar-benar tertekan, tercekek, tapi dengan adanya berkali-kali inisiasi yang benar-benar sekali. tidak menimbulkan efektivitas dan juga efisiensi. Dan jangan lupa, itu dia pakai Purify. Jadi Jadi walaupun dia asal-asalan untuk melakukan inisiasi, dia tahu kalkulasinya. Ya. Apa-apa saja yang harus dihindari ketika ada efek entah immobilize, entah suppress, entah stun, atau jangan-jangan lele. atau bahkan hilangnya harapan. Hilangnya harapan. Tidak bisa dihindari dengan Karena balik Purify. lagi tadi, Blazing Duet 360 no hope.